在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, 16 naga api muncul di sekitar Vermilion Bird dan menyerbu naga api yang masuk. Pada saat itulah, seberkas cahaya mendekat dari kejauhan. Du King akhirnya menyusul. Dia melihat api seperti awan yang lebarnya ratusan kaki. Dia mendengar suara gemuruh api, dan pada saat itu, tubuhnya bergetar. Dia saat ini sedang mencoba melahap api bumi di sini. Api bumi di sini tidak normal, jadi dia tidak bisa melahapnya dengan mudah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Du King memperlihatkan tatapan tegas. Dia menyerbu ke dalam api tanpa ragu-ragu. Du King melihat Wang Lin. Di dalam api, Wang Lin juga merasakan Du King di luar api. Aura yang sangat dekat dengan Void Tribulan datang dari tubuh Du King. Ketika tubuhnya menjadi tubuh kayu, Wang Lin merasakannya dengan lebih jelas. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia sudah lama mengetahui bahwa Du King sedang mengejarnya, dan sudah diduga dia akan tertangkap. Saat ini, dia tidak panik atau bahkan tidak memperhatikan Du King. 16 naga api dan burung Vermilion menyerang naga api yang masuk yang dibentuk oleh Vena api anak bumi. Jarak keduanya tidak berjauhan. Saat kedua belah pihak mendekat, mereka langsung bertabrakan. Meskipun Du King ingin menyerang, langkahnya terlalu lambat. Ke-16 naga api adalah yang pertama melakukan kontak dengan jiwa anak bumi, dan suara gemuruh bergema di seluruh bumi. Saat keduanya bertabrakan, Wang Lin menunjuk ke bawah saat dia berdiri di atas kepala burung Vermilion. Ke-16 naga api itu meraung dan melilit urat api bumi seperti rantai, mengikatnya. Jiwa Vena mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, burung Vermilion di bawah Wang Lin menyerbu dan tumpang tindih dengan jiwa Vena api anak bumi. Ini memulai melahap dan menggabungkannya secara gila-gilaan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang Du King, semuanya terjadi dengan lancar tanpa penundaan. Tubuh anak jiwa Vena api bumi berputar dan terus mengaum. Itu tidak lagi sengit, tetapi menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Samar-samar orang bisa melihat burung Vermilion di dalamnya dan Wang Lin berambut putih berdiri di antara tanduk di kepalanya. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan mengendalikan 16 rantai yang dibentuk oleh naga api. Sepertinya dia sedang memegang rantai itu. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, cukup untuk mengguncang hati setiap kultivator yang melihatnya. Wang Lin dikelilingi oleh api seolah-olah dia adalah kaisar api. Bahkan naga di bawahnya sepertinya harus menyerah untuk menjadi tunggangannya. Raungan naga itu sangat menggetarkan. Pada saat inilah Du King bergegas melewati lautan api dan mendekati Wang Lin. Saat Du King mendekat, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Naga api di bawah Wang Lin harus mengangkat kepalanya saat tangan kiri Wang Lin menarik rantainya. Ia mengeluarkan raungan keras yang ingin menghancurkan dunia, dan api berkobar ke segala arah. Pada saat yang sama, sumber api yang tak ada habisnya muncul dari 16 rantai di tangan kiri Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Teriakan burung Vermilion datang dari naga api di bawah Wang Lin. Ketika burung Vermilion menangis, gelombang api bumi yang kuat dari naga api di bawah mengalir ke Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan api yang dia kendalikan sungguh luar biasa. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya pada kekosongan di depannya. Gelombang ini berisi esensi apinya yang kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan esensi api ini sama dengan kekuatan penuh seluruh esensi Wang Lin di dunia gua. 1 esensi sebanding dengan 7 esensi sebelumnya. Pertumbuhan esensi apinya inilah yang membuat Wang Lin sangat bersemangat sepanjang perjalanannya. Dengan gelombang ini, dunia bergemuruh dan lautan api berkumpul di sekelilingnya. Itu menyatu dengan esensi api di dalam tubuhnya dan membentuk cetakan tangan raksasa. Sidik jari ini memiliki sidik jari yang jelas, itu adalah tangan kanan Wang Lin. Tangan kanan ini tingginya ribuan kaki dan membakar semua yang dilewatinya saat terbang menuju Du King. Murid Du King menyusut. Tangan kanannya membentuk segel dan distorsi besar muncul di sekelilingnya.
Distorsi itu berubah menjadi pusaran dan kemudian sebuah lengan kayu raksasa terentang ke arah sidik jari Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika sidik jari dan lengan kayu itu bertabrakan, suara gemuruh bergema dan gelombang kejut yang mengerikan tersebar. Jejak tangan Wang Lin runtuh, namun lengan kayu yang dibentuk oleh mantra Du King dikelilingi oleh lautan api dari jejak tangan yang runtuh dan mulai terbakar. Du King mengerang tertahan. Dia mundur 3 langkah dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat Wang Lin tidak bergerak, berdiri di atas naga api. Namun, tubuh naga api itu bergetar dan mulai runtuh dalam skala besar. Seolah-olah daging dan kulitnya dibelah. Ini karena Wang Lin telah memindahkan seluruh kekuatan serangan Du King ke naga api. Dia telah meminjam kekuatan Du King untuk melukai naga api yang masih belum bisa dia telan. Naga api itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan mundur. Tubuhnya terus roboh, dan setiap kali roboh, burung vermilion di dalam tubuhnya menjadi semakin jelas. Ekspresi Du King berubah dan matanya menunjukkan tatapan suram. Dia telah melihat fakta bahwa kultivator berambut putih ini meminjam kekuatannya untuk melahap api bumi ini. Saat dia mendongak, tatapan dingin Wang Lin bertemu dengan tatapan Du King untuk pertama kalinya. Dengan pukulan ini, Wang Lin telah mengetahui kultivasi Du King. Orang ini belum mencapai tahap Void Tribulan, dia masih di tahap Arcane Tribulan. Dari kekuatan serangan itu, dia lebih kuat dari penguasa tetapi tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Dawei 7 Warna atau Zan Hantu Tua. Wang Lin telah melihat betapa kuatnya Du King, tetapi Du King tidak dapat melihat melalui Wang Lin. Dilihat dari auranya, orang ini paling banyak berada di puncak Spirit Void dan bahkan belum mencapai Arcane Void. Tapi kultivator seperti itu tidak akan mampu menahan seranganku atau melahap api bumi. Tubuhnya seharusnya roboh karena mantraku, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Selain itu, dia mentransfer sebagian besar kekuatannya ke dalam jiwa naga di bawahnya, jadi mustahil untuk melihat melalui kultivasi aslinya. Tapi aku tidak percaya dia hanya berada di puncak Spirit Void. Dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, dia tidak akan melarikan diri kembali ke Sekte Naga Biru. Keduanya saling memandang dan mulai berspekulasi tentang satu sama lain. Du King adalah orang yang berhati-hati, dan semua yang dia temui selama ini membuatnya ragu. Setelah melihat serangannya ditolak, matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan dia tidak bertindak sembarangan. Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan Sekte Naga Biru? Jika kamu tidak memberiku penjelasan, maka kamu bisa tetap di sini. Ada kilatan rasa dingin di mata Du King saat dia berbicara. Murid Sekte Naga Birumu ingin menyempurnakanku menjadi boneka. Saya baru saja menghancurkan sekte Anda dan tidak membunuh satu orang pun. Itu adalah sikap saya yang baik. 16 naga api yang dikendalikan oleh tangan kiri Wang Lin yang mengikat naga api besar itu bergetar. Jiwa api bumi mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya semakin runtuh. Bayangan burung vermilion mulai tumpang tindih dengan naga saat proses melahapnya hampir selesai. Ketika Du King melihat ini, tubuhnya mulai berubah lagi dan dia akan kembali menjadi manusia kayu. Raungan dari pembuluh darah anak ini mempengaruhi esensi api di tubuhnya, menyebabkannya menjadi gelisah. Lelucon yang luar biasa, kamu membunuh ribuan murid Sekte Naga Biruku, dan kamu bilang kamu tidak membunuh satu orang pun. Du King menatap Wang Lin dan jiwa naga api di bawahnya. Dia mulai ragu lagi. Wang Lin memberinya perasaan misterius, dan semua yang dilihatnya membuat Du King kehilangan kepercayaan diri. Setelah mendengar kata-kata Du King, Wang Lin memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Dia berdiri di atas tubuh naga api dan terus mengendalikan esensi apinya untuk melahap jiwa naga api ini. Setelah beberapa saat tenang, jiwa naga api mengeluarkan raungan yang sangat pedih dan cemas. Api Du King muncul di luar kendalinya dan rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat. Jika dia terus mengabaikan panggilan api, maka esensi apinya mungkin akan menolaknya. Beri aku penjelasan. Du King tidak lagi ragu-ragu, dia menyerang Wang Lin. Saat dia mendekat, Wang Lin mencibir dan dia menunjuk ke langit. Langit bergemuruh dan awan bergolak, lalu cetakan telapak tangan raksasa muncul di langit. Itu adalah cetakan semangat perang. Saat cetakan ini muncul, dunia berubah warna, dan menyerang Du King.
Saat Du Qing melihat telapak tangan itu, ekspresinya berubah drastis. Cetak tangan besar Sekte Dunia, cetakan semangat perang. Kamu adalah seseorang dari Sekte Dunia dari benua awan jiwa. Setelah mendengar kata-kata Du Qing, jantung Wang Lin berdetak kencang. Saat War Spirit Print turun, dia membentuk segel lain dan menunjuk ke langit. Cahaya 7 warna langsung berkumpul di hadapan Wang Lin dan menyelimuti area sekitarnya. Cahaya 7 warna dengan cepat berkumpul untuk membentuk tombak 7 warna. Saat tombak itu muncul, pupil Du Qing menyusut dan dipenuhi rasa ngeri. Dia tidak lagi maju ke depan tetapi mundur beberapa langkah. Mantra 7 warna Sekte Donglin, kamu, apakah kamu seseorang dari Sekte Dunia atau murid dari Sekte Donglin? Bagaimana menurutmu? Setelah menggunakan 2 mantra berbeda, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan jutaan batasan terbang dari tangannya ke langit. Dunia berubah warna saat payung kuno raksasa tiba-tiba muncul di depan mata Du Qing. Tubuh Du Qing bergetar dan dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ketakutan yang luar biasa di matanya. Sekte terkuat di 72 benua yang secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar Langit, 3 Sekte Dao. Mantra Song Yun Dao yang tidak diturunkan. Payung pembakaran alam. Wajah Du Qing menjadi pucat pasi dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak mengira Wang Lin mempelajarinya secara rahasia. Mantra ini terlihat sangat asli, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara diam-diam. Siapa kamu? Du Qing telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak hal. Tubuhnya bahkan terbuat dari kayu. Dia telah melihat banyak hal dalam hidup, dan hanya sedikit hal yang bisa membuatnya begitu takut. Namun kultivator berambut putih di depannya telah membuatnya terkejut, dan kulit kepalanya terasa kesemutan berkali-kali. Pertama, itu semua adalah urat api tanah yang layu. Kemudian, begitu dia menyusul, itu adalah mantra dari Sekte Donglin, Sekte Dunia, dan Sekte 3 Dao. Semua ini membuat Du Qing tidak mungkin menilai identitas dan asal-usul Wang Lin. Dari sudut pandangnya, Wang Lin diselimuti tabir misteri. Setelah satu lapisan diangkat, ada lapisan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mungkin benar-benar mencurinya, seperti memasuki semua sekte itu untuk mempelajari mantra yang tidak dibagikan keluar. Atau dia memiliki latar belakang yang sangat dalam untuk mendapatkan mantra ini dari sekte itu. Wajah Du Qing menoleh saat dia mundur 100 langkah dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya. Kalau yang pertama, maka orang itu sangat licik dan pandai bersembunyi. Tingkat kultivasinya seharusnya tidak seperti yang terlihat, dan dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Orang seperti itu, meskipun sulit untuk dihadapi, seharusnya tidak ada masalah jika saya membunuhnya. Tetapi jika yang terakhir, pupil Du Qing mengecil. Jika yang terakhir, orang ini tidak bisa terprovokasi. Untuk membuat Sekte Donglin dan Sekte Dunia memberinya mantra itu sudah sulit. Namun untuk membuat Song Yun Dao dari 3 Sekte Dao, yang ditunjuk oleh Kaisar Langit, menyerahkan payung pembakaran alam. Itu terlalu menakutkan. Latar belakang macam apa yang bisa melakukan ini? Du Qing memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Meskipun Du Qing menyembunyikan keterkejutannya, Wang Lin masih bisa memahaminya. Dia berdiri di atas jiwa naga dan menyerap kekuatan api. Butuh beberapa waktu sebelum dia menyelesaikannya, dan meskipun dia tidak takut diganggu, efeknya akan lebih baik jika dia bisa menyerapnya dengan tenang. Dia awalnya mengira dia harus melakukan pertarungan sengit dengan Du Qing, tetapi melihat sekarang, sepertinya dia tidak memerlukan pertarungan sengit agar Du Qing bisa pergi. Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di atas kepala naga. Dia berbicara sambil menyerap api. Keagungan suaranya bergema di seluruh dunia. Kemungkinan terjadinya hal terakhir ini kecil kemungkinannya. Dia mungkin hanya mengetahui ketiganya. Mungkin dia menggunakannya sebelum saya untuk menakut-nakuti saya. Ini seharusnya menjadi batasnya. Du Qing telah berkultivasi selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi? Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa. Dia menyerang Wang Lin. Distorsi muncul di sekelilingnya, memperlihatkan tubuh kayunya yang berwarna ungu. Api keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya.
Dari kejauhan, ini pemandangan yang mengejutkan. Saya tidak percaya Anda mengetahui mantra keempat dari salah satu sekte besar. Saat Du Qing berbicara dan mendekat, Wang Lin tertawa. Ketika Du Qing mendengar ini, dia merasakan sedikit ejekan dalam tawa itu, dan hatinya bergetar. Wang Lin duduk di sana mengendalikan 16 rantai naga api dan melambaikan tangan kanannya ke langit. Dunia dikelilingi oleh angin hitam. Angin hitam bergejolak dan suara gemuruh datang dari dalam. 13 naga hitam bergerak dalam angin hitam. Di saat yang sama, 13 naga hitam membuka mulutnya dan menghembuskan angin kepunahan. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak mengikuti angin. Itu seperti Raja Naga yang memanggil hujan. Jika memang begitu, maka tidak mengherankan, tapi setiap tetes hujan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat jatuh. Setiap tetes hujan berubah menjadi jiwa yang mengeluarkan raungan tajam saat mereka menyerang Du Qing. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib. Tanah runtuh, gunung runtuh. Suara dingin Wang Lin bergema saat bumi bergemuruh. Retakan dalam jumlah besar muncul di bumi dan gunung berapi ilusi muncul di tanah di atas lapisan api bumi. Semua gunung berapi meledak dengan asap hitam, dan lava tak berujung meletus. Bulan gelap, langit cerah. Wang Lin menunjuk ke langit sambil mengaum. Bulan cerah tiba-tiba muncul di langit yang tertutup angin hitam. Ini jelas siang hari, jadi penampakan bulan ini sangat aneh. Saat bulan muncul, Wang Lin menunjuk ke arah Du Qing yang masuk. Tanda bulan dengan cepat muncul di wajah Du Qing dan menyebar dengan cepat. Bagaimana mantranya? Wang Lin melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di atas kepala naga api dan menatap Du Qing yang berwajah pucat, yang terkejut sekali lagi. Gelap. Sekte bulan gelap. Mantra pertama seni bulan gelap. Guntur bergemuruh di benak Du Qing. Sekte bulan gelap adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Du Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya merah. Dia terkejut dengan tampilan mantra Wang Lin, tapi dia sudah mengejar Wang Lin sejak lama, jadi dia tidak punya wajah untuk mundur. Bahkan sekarang, dia hanya menyerang sekali. Jadi bagaimana jika kamu memiliki mantra dalam jumlah besar dari sekte lain? Tingkat kultivasi Anda harus lebih rendah dari saya, atau Anda tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menghentikan saya. Kamu melakukan ini berarti kamu tidak berani menyerang. Du Qing meraung. Dia belum pernah menghadapi situasi yang sulit untuk dihindari. Dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga sambil menekan keterkejutan di hatinya dan menyerang. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar api mengembun di tangannya dari tubuhnya. Sejumlah besar gas ungu juga keluar dari tubuh kayunya dan terbang menuju Wang Lin. Kultivasi orang tua ini diperoleh sendiri. Meskipun aku tidak punya mantra mewah sebanyak kamu, aku punya 3 esensi. Orang tua ini telah menderita arcane tribulan dengan 3 esensi, bagaimana aku bisa takut pada orang sepertimu yang hanya memiliki esensi api? Orang tua ini ingin melihat berapa banyak esensi yang kamu miliki hingga menjadi begitu sombong. Du Qing mengeluarkan suara gemuruh ke langit dan api di tangan kanannya dikombinasikan dengan gas ungu dan berubah menjadi lautan api ungu. Api ungu mewarnai dunia saat gelombang panas mengelilingi Du Qing saat dia berjalan menuju Wang Lin. Esensi bumi yang luar biasa. Du Qing melangkah maju dan tangan kirinya meraih tanah di bawah. Retakan datang dari tanah di bawah, membuat segalanya bergetar, dan bintik-bintik kuning seperti kristal pasir beterbangan. Mereka berkumpul di depan tangan kiri Du Qing seperti awan kabut kuning. Di dalam kabut, ada aura esensi bumi yang padat. Auranya menyebar dan bumi menjadi bengkok. Daerah sekitarnya sepertinya berubah menjadi gurun yang luas. Esensi berat badan. Du Qing menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Alasan dia bisa menjadi seorang kultivator Arcane Void dan melewati beberapa Arcane Tribulan, selain tubuhnya, adalah karena esensi berat badannya. Alasan dia dilindungi oleh Sekte Jiwa Agung juga terkait dengan esensi ini. Hakikat berat, pengertian segala beban yang ada di dunia, dari yang sekecil sebutir pasir, hingga yang sebesar benua. Ketika itu diperluas, itu akan mencakup pemahaman tentang perubahan berat badan, dan dia akan mampu mengubah berat badan hanya dengan sebuah pemikiran.
Esensi berat ini tidak umum di benua astral abadi, dan memerlukan bakat khusus untuk memahaminya. Duking awalnya tidak memiliki kualifikasi tersebut, namun tubuh kayunya mengandung sedikit esensi berat, yang memungkinkannya untuk memahaminya secara perlahan. Itu tidak terlihat setelah muncul, tapi itu membuat lautan api ungu Duking menjadi berat. Dengan esensi bobotnya, Duking memberikan bobot apinya. Hasilnya, kekuatan apinya meningkat pesat. Pada saat yang sama, kabut esensi bumi di tangan kirinya berubah di bawah pengaruh esensi berat, dan rasanya seperti Duking sedang memegang sebuah benua di tangannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah menampilkan 3 esensinya, Duking menyerang Wang Lin seperti perang surgawi. Tidak masalah siapa kamu, mati untuk orang tua ini. Wang Lin masih berdiri di atas kepala jiwa naga api, dan pupil matanya menyusut. Sambil berpikir, naga api itu meraung dan mundur. Pada saat yang sama, mantra yang digunakan Wang Lin sebelumnya semuanya terbang menuju Duking. Tombak 7 warna, cetakan roh perang, payung kuno yang terbuka, dan langit cerah bulan gelap di dalam angin hitam, semuanya terbang ke depan. Itu semua adalah mantra terkenal di benua astral abadi, dan inilah kekuatan penuh Wang Lin. Karena keberadaan naga api, Wang Lin terhubung dengannya. Dengan naga yang mengimbangi sebagian besar gempa susulan, Wang Lin bisa melawan Duking. Dia bahkan telah menyegel penguasa dan berani melawan hantu tua Zan dan Taois 7 warna. Bagaimana bisa takut melawan Duking kecil ini? Jika bukan karena Wang Lin tidak bisa membuka ruang penyimpanannya, Duking pasti akan kalah begitu boneka Yisi keluar. Gemuruh menggelegar bergema, tapi budidaya Duking terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan mantra apapun, ketiga esensi itu adalah serangannya yang paling kuat. Gemuruh menggelegar bergema dan keempat mantra Wang Lin runtuh, namun kekuatan esensi Duking masih menciptakan gelombang kejut dan mencapai Wang Lin. Jiwa naga api di bawah Wang Lin tidak tahan lagi, dan ia menjerit saat tiba-tiba runtuh. Naga api itu berubah menjadi bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Duking menyerang melalui dampak dari 4 mantra yang runtuh. Dia akan mendekat untuk memberikan pukulan fatal pada Wang Lin. Tapi pada saat ini, suara Wang Lin perlahan keluar dari bola api. Apa menurutmu aku hanya punya 1 esensi? Menurutmu 3 esensi itu banyak? Jika orang lain mengatakan ini, Duking bisa mengabaikannya. Tapi karena Wang Lin mengatakannya, Duking merasa hatinya bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Runtuhnya naga api bumi berubah menjadi bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Di luar bola api, 16 naga api meraung dan menyatu dengan bola api tersebut. Samar-samar orang bisa melihat bayangan burung vermilion di dalam bola api. Dari jauh, bola api ini tampak seperti telur, dan perubahan mengejutkan terjadi di dalamnya. Saat suara Wang Lin bergema, sisi bola api yang menghadap Duking berubah dan sebuah wajah muncul. Ini wajah yang dingin, itu wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Duking, dan wajah Wang Lin perlahan berbicara. Hanya 3 esensi. Esensi guntur muncul. Setelah Wang Lin berbicara, suara gemuruh bergema dan guntur turun dari langit. Saat guntur muncul, dunia berubah warna seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Saat guntur berkumpul dari seluruh dunia, ilusi kereta perang raksasa muncul. Kereta itu kelihatannya terbuat dari perunggu, tetapi dibentuk oleh petir. Ada 6 petir yang terhubung ke kereta seolah-olah sedang menariknya. Tampaknya ada sosok buram yang berdiri di atas kereta petir ini. Sosok itu mengenakan jubah biru, tapi mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Ini adalah kereta perang guntur dari esensi guntur. Hanya seseorang dengan esensi petir yang kuat yang dapat menyebabkan perubahan seperti ini terjadi. Orang ini, dia tidak hanya memiliki esensi api, dia juga memiliki esensi guntur. Duking tidak terkejut Wang Lin memiliki 2 esensi, namun dia terkejut karena esensi guntur Wang Lin dapat menyebabkan hal ini. Esensi hidup dan mati muncul. Wajah Wang Lin di bola api berbicara sekali lagi. Setelah dia berbicara, gas putih keluar dari langit dan gas hitam keluar dari bumi. Gas hitam dan putih membentuk pusaran di hadapan Wang Lin. Aura hidup dan mati berasal dari pusaran tersebut.
Wang Lin telah menguji bahwa esensi halus tidak terpengaruh oleh benua astral abadi sama sekali. Aura kematian dan kehidupan, dua aura yang seharusnya tidak hidup berdampingan, menyatu dengan sempurna. Esensi halus, orang ini sama denganku, dua jasmani dan satu halus. Ekspresi Du Qing menjadi jelek. Ini sudah menjadi batas ekspektasinya. Dia mengira Wang Lin hanya memiliki satu jasmani dan satu halus. Jadi alasanmu begitu sombong adalah karena ketiga esensi ini. Biarpun tiga, Du Qing meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Wang Lin. 3. Karma dan esensi benar dan salah, keluarlah. Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi Du Qing berubah. Jantungnya berdetak kencang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat dua pusaran muncul di hadapan Wang Lin. Satu pusaran terus berubah antara asli dan palsu. Ketika Du Qing melihatnya, dia merasa pikirannya ditarik ke dalam ilusi. Ini membuatnya terkesiap. Ini. Esensi lainnya mengandung karma. Karma adalah sebuah Grand Dao dan sangat rumit. Bagian dalamnya kacau, dan seperti halnya karma, mustahil untuk melihat perubahan di dalamnya. 3. Esensi halus. 3. Orang ini sebenarnya sangat beruntung mendapatkan 3 esensi halus. Mata Du Qing dipenuhi dengan keterkejutan, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Bahkan esensi api dan tanah di tangannya menjadi redup. 3 halus dan 2 jasmani. Bakat macam apa yang dia miliki untuk memiliki 5 esensi? Ini belum pernah terjadi bahkan di Sekte Jiwa Agung. Du Qing mengingat kata-katanya sendiri. 3 esensi sebenarnya bukan apa-apa bagi orang ini. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 5 esensi? Memiliki banyak esensi bukan berarti kamu kuat. Du Qing terkejut sekali lagi tapi dia mengertakkan gigi dan meraung. 5. Esensi pembantaian, muncul. Retakan muncul di antara alis wajah Wang Lin di bola api. Rasa dingin yang dipenuhi dengan pembantaian melanda dunia. Aura pembantaian ini sangat padat, dan salju merah turun dari langit, menutupi bumi dengan warna merah. Sebelum aura pembantaian ini, Du Qing mundur beberapa langkah lagi. Dia tidak lagi memandang Wang Lin dengan ketakutan tetapi ketakutan belaka. Pembantaian. Intisari pembantaian. Itu adalah esensi pembantaian. Kamu benar-benar memiliki esensi pembantaian. Du Qing hampir berteriak. Di benua astral abadi, esensi pembantaian bahkan lebih langka daripada esensi berat badannya. Biarpun seseorang hanya memiliki satu esensi pembantaian sudah cukup bagi mereka untuk menjadi penguasa. Terbentuknya sari penyembelihan berarti tangan seseorang berlumuran darah. Seseorang harus mengakhiri hidup yang tak terhitung jumlahnya agar esensi pembantaian muncul. Setidaknya inilah yang diyakini Du Qing. Sial, dia sebenarnya memiliki esensi pembantaian. Dia, berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Ini adalah orang yang sangat kejam. Esensi pembatasan, muncul. Kata-kata Wang Lin seperti pukulan berat yang mendarat di tubuh Du Qing, menyebabkan dia mundur lebih dari 100 kaki. Dia melihat garis darah muncul di mata Wang Lin. Mereka terbang keluar dan membentuk batasan. Aura dari esensi pembatasan meletus. Du Qing mundur sekali lagi dan melihat 7 esensi yang melayang di antara dia dan Wang Lin. Kulit kepalanya mati rasa dan suara gemuruh bergema di benaknya. Kejutan yang diberikan Wang Lin padanya terlalu berlebihan. Namun keterkejutan yang dia rasakan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pikiran untuk berbalik dan melarikan diri terus muncul di benaknya. Memiliki 7 esensi, memiliki mantra sekte yang kuat, mampu menyerap urat api bumi dengan paksa, menyebabkan perubahan guntur. Orang seperti ini tidak dapat terprovokasi. Bukan karena budidayanya kurang, tapi dia tidak tahu berapa banyak hal mengerikan yang akan muncul jika dia menghadapi Wang Lin. Berapa banyak kartu as yang belum dikeluarkan Wang Lin? Saat dia menyerang 2 kali sebelumnya, dia bahkan tidak melukai Wang Lin sama sekali. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin bukan tandingannya, itu pasti serupa. Dalam situasi seperti ini, menggabungkan sifat misterius Wang Lin dan kehati-hatian Du Qing, bagaimana dia bisa bertarung? Jadi bagaimana jika kamu memiliki 7 esensi? Apakah kamu berani datang dan bertarung denganku? Du Qing mengatupkan giginya. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia harus mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu. Jika tidak,
upaya ini akan terlalu memalukan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Wajah Wang Lin di dalam bola api berkata, dan matanya berbinar. Saat dia berbicara, tekanan mengerikan muncul dari bola api. Tekanan ini sangat mengejutkan, dan saat menyebar, ketakutan di mata Du King meningkat pesat. Dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia melihat wajah Wang Lin di bola api dan cahaya keemasan menyebar dari wajah yang terdistorsi. Cahaya keemasan menyebar jauh dan luas seperti matahari. Cetakan emas seukuran kepala perlahan terbang keluar dari bola api. Setelah muncul, cahaya keemasan bersinar terang dan menyelimuti area tersebut. Cahaya keemasan memancarkan aura garis keturunan surgawi yang sangat murni, tapi ada kekuatan lain di dalamnya. Saat Du King merasakan aura ini, dia tersentak sekali lagi. Aura itu berasal dari cetakan emas, meski tidak banyak, itu bisa membelah dunia. Itu cukup membuat siapapun yang merasakan dan memahaminya menjadi gila. Agung, Grand Empirin. Darah mengalir dari sudut mulut Du King dan dia dengan cepat mundur. Kejutan dari cetakan itu telah melukai jiwa aslinya. Sekilas dia bisa tahu bahwa cetakan ini adalah mantra yang diringkas menjadi harta karun oleh seorang Grand Empirin. Kekuatan harta karun ini adalah yang kedua. Kekuatan sebenarnya dari harta karun ini adalah untuk mengejutkan orang. Ini bisa mengejutkan semua orang. Lupakan Du King, bahkan sekte jiwa agung, bahkan semua sekte kuat di benua banteng surgawi akan gemetar ketakutan setelah merasakan aura dari cetakan emas. Karena kecuali seorang Grand Empirin secara pribadi memberikan harta ini kepada seseorang, harta itu akan segera runtuh begitu berada di tangan orang lain. Ini adalah pengetahuan umum di benua astral abadi. Para Grand Empirin sering memberikan harta seperti ini kepada murid-murid dekat mereka. Ini adalah metode mereka untuk memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang boleh menyentuh orang ini. Dengan tingkat kultivasi Du King, dia tidak tahu Empirin agung mana yang berhasil. Selama bertahun-tahun dia hidup, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat satupun Grand Empirin. Tapi aura yang membuatnya gemetar ketakutan dan jauh melebihi semua kultivator kuat lainnya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Grand Empirin. Du King batuk seteguk darah. Dia mundur sambil melihat Wang Lin dengan tatapan menuduh dan meraung. Sial, kalau kamu punya harta karun seperti itu, ambillah yang tadi. Jika Anda mengeluarkannya lebih awal, hanya hantu yang akan mencoba memburu Anda. Bahkan jika kamu telah membantai seluruh sekte naga biru, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Kamu terlalu kejam, tidak ada seorang pun sepertimu. Penampilan Du King bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia tidak menyangka cetakan emas ini memiliki efek yang begitu kuat. Itu membuat Du King batuk darah dan mengucapkan kata-kata seperti itu sambil mengabaikan statusnya. Cetak emas ini memiliki efek yang luar biasa. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya. Dia menarik napas dan cetakan emas menghilang ke mulut wajah Wang Lin yang muncul di bola api raksasa. Ketika cetakan emasnya menghilang, cahaya keemasan menghilang dari dunia ini. Wang Lin menyingkirkan cetakan emas itu dan perlahan berkata, "Aku tidak akan mengirimmu pergi." Ketika cetakan emasnya menghilang, Du King diam-diam merasa lega. Dia mundur beberapa langkah dan hendak pergi. Selama pengejaran, dia berkali-kali dikejutkan oleh Wang Lin. Akhirnya, cetakan emas dengan aura Grand Empirin membuatnya melepaskan semua pikiran untuk bertarung. Dia ingin pergi secepat mungkin. Jahat, terlalu kejam. Du King cukup tertekan dan mundur 100 kaki. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin, yang dikelilingi oleh bola api. Latar belakang orang ini sangat kuat, dan dia juga dianugerahi harta karun oleh seorang Grand Empirin. Bertemu seseorang seperti ini adalah keberuntunganku. Bagaimana saya bisa bingung dan pergi begitu saja? Jika saya bisa mendapatkan petunjuk dari Grand Empirin, tingkat kultivasi saya pasti akan meningkat. Jika saya mengikutinya dan mendapatkan latar belakang itu, saya tidak perlu lagi khawatir tentang sekte jiwa agung. Saya tidak lagi harus mengirimkan harta karun bagus yang saya temukan kepada sekte jiwa agung. Memikirkan hal ini, ekspresi depresi menghilang dari Du King dan dia menjadi bersemangat. Ya, itu saja. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak kultivator.
Jika sekte lain di benua banteng surgawi mengetahui bahwa dia memiliki harta karun yang diberikan oleh seorang Grand Empirin, mereka akan menjadi gila. Mereka akan segera mengundangnya sebagai tamu dan memberikan apapun yang dia minta. Langit punya mata, peruntunganku telah tiba. Saat ini, hanya saya yang mengetahui identitasnya, dan saya tidak boleh memberitahu orang lain. Manfaat ini untukku sendiri. Aku hanya tidak tahu Grand Empirin mana yang berdiri di belakangnya. Tidak masalah yang mana. Tubuh Du King terbuat dari kayu dan tidak memiliki hati, tetapi dia merasa seperti dia bisa mendengar detak jantungnya saat ini. Haha, kekayaan surgawi, ini kekayaan surgawi. Mata Du King berbinar dan dia melihat bola api tempat Wang Lin berada. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Rekan penggarap, ini adalah kesalahpahaman. Saya mengira sekte naga biru sudah terlalu tua dan ingin membangunnya kembali. Rekan penggarap datang tepat pada waktunya untuk membantu. Faktanya, saya sempat mengucapkan terima kasih kepada rekan penggarap. Du King bahkan tidak berkedip saat berbicara. Oh, Wang Lin memandang Du King dengan senyuman yang bukan senyuman. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Du King. Karena rekan penggarap sedang melahap api, masalah ini penting, jadi bagaimana saya bisa pergi? Rekan penggarap dapat yakin karena saya akan melindungi Anda dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Du King tidak terkejut dengan tatapan Wang Lin. Dia takut Wang Lin tidak mempercayainya, jadi dia menunjuk ke langit dan berbicara sekali lagi. Hukum benua astral abadi di atas, hari ini saya akan menjaga rekan penggarap dan tidak memiliki niat jahat sama sekali. Atau biarkan guntur surgawi menghancurkan dao dan jiwaku. Dengan itu, seberkas cahaya merah muncul, berisi sumpah Du King, dan melesat ke kejauhan. Ini adalah simbol sumpah di benua astral abadi. Hanya sedikit orang yang akan melanggar sumpahnya, karena hukum benua astral abadi adalah saksinya. Wang Lin memandang Du King dengan tatapan penuh arti dan perlahan berkata, lupakan saja. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberimu kesempatan untuk membantu menjagaku. Ketika Du King mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Dia khawatir kesalahpahaman sebelumnya akan menyebabkan Wang Lin menjadi berhati-hati dan muak padanya. Setelah itu terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Wang Lin dan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Ketika dia mendengar Wang Lin setuju, Du King menjadi bersemangat. Ekspresinya menjadi serius dan dia mengangguk ke arah Wang Lin. Rekan kultivator Wang, yakinlah, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuatmu tetap aman. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan muncul 1000 kaki di udara dan duduk. Dia melakukan ini agar Wang Lin merasa nyaman. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Du King tidak menyembunyikan niatnya dan dapat dilihat dengan jelas oleh Wang Lin. Hal ini disebabkan oleh cetakan emas Wang Lin. Du King jelas ingin mendekati Grand Empirin yang telah memberi Wang Lin cetakan emas. Ini bagus juga. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui sejak pertama kalinya aku berada di benua astral abadi. Ada banyak hal yang tidak dapat kutemukan dengan pencarian jiwa, jadi aku membutuhkan orang seperti itu. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan menutup matanya. Dia perlahan menyembunyikan dirinya di dalam bola api. Du King dengan ketat mematuhi sumpahnya dan dengan cermat memeriksa daerah sekitarnya. Du King memutuskan untuk memberikan penampilan yang bagus untuk mengimbangi ketidaknyamanan sebelumnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Itu bukan urat cabang, jadi penyerapannya lambat. Isinya sejumlah besar esensi api dan bahkan ada hukum yang tersembunyi di dalamnya. Hukum ini adalah kehendak api. Wang Lin tidak hanya perlu melahap esensi api, dia juga perlu melahap wasiat ini. Ke-16 naga api bergerak mengelilingi bola api dan perlahan menghilang selama 3 hari ini saat mereka menyatu dengan bola api tersebut. Kehendak api menyebar dari bola api. Du King adalah orang pertama yang merasakannya. Dia melihat ke arah bola api tetapi tidak berbicara. Pada hari kelima, matahari terbit ke udara dan menghilangkan kegelapan. Pada saat ini, bola api milik Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Suara ini sangat keras, dan saat gemuruh terus berlanjut, bola api tersebut mulai menyusut hingga lebarnya 100 kaki. Di dalam api yang berkobar,
Samar-samar orang bisa melihat sosok Wang Lin dan burung vermilion mengelilinginya. Teriakan burung vermilion datang dari dalam bola api, dan saat teriakan itu bergema, bola api itu mulai mengecil sekali lagi. Itu tidak cepat, dan setelah beberapa jam, lebarnya menjadi 70 kaki. Namun, di dalam bola api setinggi 70 kaki, keinginan api menyebar. Kehendak ini menyelimuti dunia dan sepertinya akan melawan keinginan api bumi. Rasanya seperti dua keinginan api telah muncul di benua banteng surgawi. Perasaan ini sangat aneh. Salah satu keinginan itu adalah urat api bumi di benua banteng surgawi. Surat wasiat lainnya adalah bola api setinggi 70 kaki yang Du King lihat. Du King melihat bola api itu dan tersentak. Memang seseorang yang layak diberi harta karun oleh seorang Grand Empirin. Esensi apinya bahkan bisa menahan keinginan api bumi di sini. Tepat pada saat ini, gemuruh bola api menjadi lebih hebat dan menyusut dari 70 kaki menjadi 30 kaki. Wang Lin keluar dari bola api setinggi 30 kaki. Rambut putihnya berkibar saat dia duduk di samping bola api. Ekspresinya sangat serius saat dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke arah bola api. Dengan ini, tangisan vermilion bird di dalam bola api sangat menggemparkan. Bola api setinggi 30 kaki menyusut lagi hingga hanya tinggal 10 kaki. Seekor burung vermilion yang telah menyusut banyak lipatannya terlihat mengelilingi bola api setinggi 10 kaki. Semburan tangisan vermilion bird datang dari bola api. Hal ini menyebabkan mata Du King memperlihatkan cahaya aneh. Dia menatap bola api itu dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Burung vermilion ini adalah tubuh dari esensi apinya. Dia menyalurkan semua esensi api dari urat api bumi ini ke dalam vermilion bird. Mungkinkah dia memikirkan hal ini? Mata Du King membelalak dan sekali lagi dipenuhi rasa takut. Mungkinkah dia ingin membentuk tubuh esensi sejati? Du King tersentak dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah seseorang memiliki esensi, ia dapat memasuki langkah ketiga, Nirwana Fight. Kemudian mereka dapat menggunakan esensinya untuk menyerap kekuatan dari dunia luas dan menjadi tak terkalahkan. Esensi jasmani lebih mudah diperoleh, tetapi jika seseorang ingin mencapai Arcane Fight, maka seseorang harus memahami esensi halus secara pribadi. Semakin banyak esensi yang dimiliki seseorang, semakin kuat jadinya. Ini adalah pengetahuan umum di antara para penggarap benua astral abadi. Esensi juga dibagi menjadi beberapa lapisan. Dari awal pembentukan esensi, hingga pemadatan harta esensi, dan akhirnya mencapai penyelesaian. Masing-masing langkah ini harus dicapai satu persatu. Namun, legenda menyatakan bahwa di antara para jenius, beberapa dapat mengambil satu langkah lebih jauh setelah menyelesaikan esensi mereka, dari tubuh esensi yang sebenarnya. Tubuh esensi sejati sangat langka, dan begitu muncul, kekuatannya sangat menakutkan. Sepanjang hidupku, aku hanya melihat leluhur tua dari Sekte Jiwa Agung dengan tubuh esensi jiwa yang sebenarnya, dan tidak ada orang lain. Ini, rekan penggarap Wang ini benar-benar mencoba membentuk tubuh esensi sejati. Du King memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Di benua astral abadi, negara-negara kuno memiliki 35 negara bagian. Negara Dao kuno menduduki 12 negara bagian. Negara langit adalah lokasi ibu kota kerajaan. Ada suatu tempat dengan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Daun-daun berguguran dan sungai mengamuk. Jauh di dalam gunung, ada altar biru yang menjulang tinggi. Altar ini memancarkan aura kuno, dan seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk di atas altar. Dia tampak muda tetapi memberikan perasaan kuno, seolah-olah dia sudah ada sejak lama. Dia adalah Xuan Luo. Ketika Wang Lin mengeluarkan cetakan emas di benua banteng surgawi, Xuan Luo, yang telah berkultivasi dengan pintu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia datang, Xuan Luo tersenyum. Dia tahu bahwa murid yang dia pilih tidak akan mati dalam kehampaan dan akan tiba di benua astral abadi.